Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan, dan mengelola kelas. Untuk yang pertama, saya akan menyampaikan keterampilan membimbing diskusi dan kelompok kecil. Baik anak-anak semua, kita tadi sudah mempelajari tentang pengertian pantun, contoh-contoh pantun, kemudian ciri-ciri pantun ya, ada 3. Nah, silakan ya Bapak tugaskan kepada anak-anak ini bisa berkelompok atau individual ya. Tetapi Bapak sarankan tugas ini adalah berkelompok ya. Jadi silahkan kalian membentuk kelompok bisa 3 ya, satu kelompok 3 orang sampai 5 orang ya, 3 sampai 5 orang. Silahkan yang adil ya dibentuk. Kemudian tugas kalian adalah untuk membuat peta konsep ya, peta konsep tentang definisi ya, kemudian ciri-ciri, kemudian contoh pantun ya. Silakan Bapak kasih kalian waktu 10 menit dari sekarang ya. Apakah ada yang masih belum paham tugas tadi? Sudah paham semua ya. Jadi membentuk kelompok 3 sampai 5 anak, kemudian membuat peta konsep yang terdiri atas definisi, kemudian ciri-ciri dan juga contoh. Silakan. Nah, anak-anak sudah selesai semua. Baik, sekarang Bapak minta dari perwakilan kelompok 1 maju ke depan, perwakilan kelompok 2 maju ke depan, perwakilan dari kelompok 3 maju ke depan untuk mempresentasikan tugasnya. Ya. Silakan. Nah, tadi sudah mendengar penyampaian materi dan juga presentasi dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Kita kasih applause dan tepuk tangan yang meriah untuk ketiga kelompok yang telah maju ini dan juga semuanya ya. Pokoknya pinter semua ya. Nah, kemudian untuk yang kedua adalah mengajar kelompok kecil dan perorangan. Kalau mengajar kelompok kecil ini sebenarnya kita bisa menggunakan beberapa metode, baik itu menggunakan kelompok diskusi atau secara kolektif seperti itu. Contohnya seperti ini. Baik anak-anak semua, dari ujung timur sampai ujung barat ya, semuanya sudah belajar tentang ciri-ciri pantun. Apakah ada yang masih belum paham? Bagus ya. Sekarang tugas kalian adalah membentuk kelompok ya. Membentuk kelompok, Bapak bagi menjadi 3 kelompok ya. Jadi masing-masing kelompok terdiri atas 5 anak ya. Nah, jadi silahkan pilih atau jangan pilih ya, nanti kalian ada iri-irian, Bapak aja yang memilih. Kelompok ini, kursi ini adalah kelompok 1, tengah ini kelompok 2, dan ini yang sebelah kiri ini adalah kelompok 3 ya. Nah, tugasnya adalah membuat peta konsep. Membuat peta konsep tentang pengertian, ciri-ciri, dan contoh pantun ya. Silahkan kalian buat peta konsepnya sedemikian rupa, sebagus mungkin, sekreatif mungkin. Kemudian nanti saya akan kasih waktu 10 menit. Kemudian Bapak akan suruh perwakilan dari kalian untuk maju ke depan ya. Silahkan dikerjakan dan membentuk kelompok. Jangan sampai ada yang tidak bekerja di situ ya. Semua mengerjakan, semua saling membantu karena semuanya dikerjakan di buku tugas masing-masing ya. Silakan. Nah, kalau misalnya kita memberikan bimbingan ataupun pengajaran pada perorangan, berarti lebih spesifik. Kita akan memberikan suatu tugas yang lebih mendalam dan juga spesifik terhadap anak tersebut. Misalkan seperti ini. Bagaimana Didi tugasnya? Sudah selesai? Coba Bapak lihat. Oh iya. Ya bagus. Coba kamu tambahkan untuk ciri-cirinya. Ini kurang 1 ya. Kamu masih 2 ya. Kalau ciri-ciri sebutkan minimal 3 ya. Minimal 3. Kemudian contohnya tadi kan sudah ada di buku ya. Coba kamu tambahkan lagi, jangan cuma 1. Contoh itu minimal kalau bisa 2, 3 ya. Lebih banyak lebih bagus ya, supaya nanti kamu bisa lebih paham ya. Ayo silakan diperbaiki. Nah, seperti itu. Kemudian kita masuk ke mengelola kelas.
Baik anak-anak, semua sudah siap ya masuk ke pelajaran inti. Jadi sebelum kita masuk ke pelajaran inti, anak-anak yang harus kalian ketahui adalah bahwa untuk pelajaran yang kali ini Bapak akan ajarkan kalian harus bisa mendapatkan nilai minimal 75 ya. Kenapa harus 75? Karena materi ini itu sangat mudah. Kalau misalnya kalian tidak mendapatkan nilai 75, berarti kalian harus bisa mendorong diri kalian ya, memotivasi diri kalian supaya nanti pelajaran ini bisa mendapatkan nilai di atas 75. Itu aturan yang pertama. Kemudian yang kedua ya, anak-anak harus mendapatkan nilai tugas ya. Jadi setiap ada pembelajaran Bapak akan kasih tugas dan nilai tugas itu harus dikerjakan semua ya. Jangan sampai ada anak yang tidak mengerjakan tugas dari Bapak ya. Jadi kalau misalnya Bapak mau memberikan dalam waktu pertemuan itu memberikan 2 tugas, berarti 2 tugas itu harus selesai. Jangan sampai tidak dikerjakan, jangan sampai ada alasan lupa dan segala macam ya. Bapak tidak ingin mendengar ada alasan yang tidak real, yang tidak nyata ataupun tidak logis Bapak terima ya. Entah itu malas, entah itu lupa, Bapak tidak akan terima itu. Kalian harus bisa semangat mengerjakan tugas kalian sendiri dan juga bisa mendapatkan nilai yang terbaik ya. Siapa yang ingin ranking 1 di kelas ini? Nah, itu kan ingin ranking 1 semua ya. Maka dari itu, jadi anak-anak harus bisa rajin belajar dan rajin mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak. Siap ya? Nah, baik ya, karena waktu sudah jam 8 ini ya, nanti waktunya kita pendek ini. Kita harus langsung mulai saja, kita harus efisien waktu ya. Baik, ayo buka di halaman 15. Silakan buka. Nah, coba Bapak sebelum masuk ke pelajaran, ada yang tidak masuk di sini ya. Kemana Mas Febri? Ini kemana Mas Febri? Oh, sakit. Ada surat keterangan dokternya? Oh, ada, ya. Ya. Ayo coba dirapikan dulu tempat duduknya. Jangan sampai berantakan dan tidak rapi seperti ini. Ayo coba dari ujung timur sampai ujung barat dirapikan, disamakan mejanya, kursinya dihadapkan ke depan. Masa ada kursi yang menghadap ke selatan seperti itu? Ya, itu menghadap ke siapa? Ya. Ayo dibetulkan terlebih dahulu. Siapkan alat tulisnya ya. Harus ada ballpoint ya, pena atau pensil ya, penghapus. Ya, jangan sampai mengganggu teman kalian yang sedang konsentrasi belajar ya. Saya pinjam penghapus lah, saya pinjam penggaris, jangan sampai itu terjadi karena kalian sebagai murid harus wajib menyediakan alat tulis sendiri ya. Itu sudah menjadi kebutuhan kalian ya. Nah, ayo buat anak-anak coba sekarang cari ya, cari inspirasi yang pernah kalian alami di kehidupan kalian ya, di kehidupan kalian, kemudian ceritakan maju ke depan. Jangan cuma menulis saja, Papa juga bosen ngomong terus di depan ya, bicara terus di depan. Sekarang Bapak ingin kalian yang maju ke depan untuk menceritakan pengalaman pribadi kalian ya. Ayo coba siapkan dulu, saya kasih waktu 5 menit untuk maju ke depan. Bapak ingin mendengar kalian ketika berbicara di depan bagaimana ya. Nah, setelah anak-anak mempelajari tentang bab 5 ini ya, dan sudah semua kan ya, sudah dipelajari kan ya. Nah, sekarang Bapak akan bagi menjadi 3 kelompok ya, kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Ya, silakan kalian bekerja sama sebagus mungkin, sekreatif mungkin untuk membentuk suatu peta konsep ya. Itu tadi sudah diambilkan ya oleh ketua kelasnya. Sudah ada pensil warna, sudah ada spidol, sudah ada kertas warna, segala macam. Silakan dimanfaatkan ya, silakan dimanfaatkan, tuangkan kreativitas kalian supaya nanti peta konsepnya ini ya, peta konsepnya bisa menghasilkan suatu hasil yang bagus. Kemudian nanti kalau sudah, silakan maju ke depan ya, dipresentasikan. Setelah selesai nanti akan Bapak nilai, kemudian dipajang di sana ya, di pojok sebelah utara ya, supaya nanti guru-guru yang lain juga bisa melihat, oh ini hasil karya dari kelompok A, kelompok B, kelompok C. Maka dari itu, karena ini dipajang, berarti kalian harus bagus nih ya kerjanya. Baik anak-anak semua, kali ini pelajaran sudah selesai semua. Kita tepuk tangan dulu untuk semuanya. Bagus ya, jadi kali ini kita sudah mempelajari tentang ciri-ciri pantun ya. Yang pertama tadi bersajak api-api, kemudian terdiri atas 8 sampai 12
suku kata, ya. Baris 1 dan 2 merupakan sampiran, ya. Kemudian baris 3 dan 4 merupakan isi pintar, ya. Nah, kemudian besok kita akan mempelajari tentang apa ya? Besok kita tentang apa di situ? Bab 6. Ya, pidato, pintar, ya. Berarti nanti Bapak ingin melihat dan juga mendengar kalian berpidato ya di depan kelas, di hadapan teman-teman kalian semua, ya. Siap ya? Harus siap, ya. Oleh karena itu, semoga pembelajaran ini bermanfaat, ya. Ketemu lagi di minggu depan dengan materi pidato, ya. Silakan kalian belajar mempersiapkan untuk pelajaran selanjutnya. Setelah ini apa pelajarannya? Olahraga. Oke, olahraga ya. Baik, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Bertemu lagi di minggu depan dengan pelajaran Bapak ya, bahasa Indonesia yaitu pidato. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.